Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Oke, di sini perkenalkan dulu nih, aku Asmi Prasetya Kupita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik dan up to date belakangan ini. Apa tuh? Oke, kita next dulu yang pertama. Apakah kalian pernah nih merasa cemas? Merasa takut tertinggal dengan pencapaian orang lain? Atau merasa selalu perlu terlibat dalam segala hal yang orang lain lakukan? Nah, kalau kalian merasakan ketiga hal di gambar ini, kira-kira kalian mengalami suatu hal yang disebut FOMO atau Fear of Missing Out. Jadi, menurut suatu jurnal tahun 2013, FOMO itu merupakan perasaan cemas, takut, kekhawatiran berlebih ketika orang lain itu memiliki pengalaman yang lebih memuaskan atau berharga. Jadi FOMO ini membuat seseorang memiliki dorongan untuk selalu terhubung dengan orang lain. Nah, kalau kalian mengalami fenomena psikologi bernama FOMO ini, kira-kira apa ya penyebabnya? Nah, jadi berikut ini merupakan beberapa penyebab dari FOMO. Salah satunya yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh Raharjo dan Sujiningsih tahun 2022, bermain media sosial tapi terlalu berlebihan itu dapat menyebabkan FOMO. Yang kedua, kita itu terlalu membandingkan pencapaian diri sendiri dengan orang lain. Nah, di sini itu kita selalu membanding-bandingkan nih. Semisal kita hanya mendapatkan nilai di mata kuliah itu B, sedangkan orang lain itu mendapatkan A. Nah, kita tidak merasa puas terkait effort yang telah kita lakukan, tapi kita malah membandingkan, kok kenapa ya kita nggak bisa mendapatkan A? Gitu. Terus yang ketiga itu ketergantungan pada validasi sosial atau pujian orang lain. Jadi ketika kita menerima atau kita meraih suatu pencapaian, kita itu merasa perlu pujian dari orang lain baru kita merasa puas, seperti itu. Sedangkan kalau semisal kita tidak mendapat pujian dari orang lain, kita merasa kurang dan harus meraih pencapaian yang sekiranya dapat pujian dari orang lain itu. Nah, yang keempat itu kurangnya fokus dan kontrol diri. Jadi ketika kita itu melakukan suatu kegiatan, kita kurang fokus, kita tidak fokus pada target yang telah kita planning atau rencanakan sebelumnya, dan kita malah tertarik dengan urusan orang lain. Dan yang terakhir adalah peningkatan tren atau acara khusus. Jadi contohnya itu seperti ada tren-tren modern di mana kita tidak boleh tertinggal dari tren tersebut. Seperti itu. Oke. Jadi apakah merasa FOMO itu selalu terlihat buruk? Apakah merasa FOMO itu selalu merujuk pada konotasi yang buruk? Jawabannya adalah tidak. Asalkan kita itu dapat mengendalikan FOMO tersebut supaya tidak merugikan, tapi sebaliknya menguntungkan bagi diri kita. Jadi apa sih kelebihan dari kekurangan FOMO itu? Yang pertama, kelebihan dari FOMO itu memiliki motivasi untuk berpartisipasi. Jadi karena kita merasa FOMO, ketika orang lain itu mengikuti suatu event, kita merasa termotivasi untuk ikut mengikutinya juga. Yang kedua, itu menjalin koneksi sosial dan terlibat dalam komunitas. Nah, contohnya nih, teman kita itu mengikuti suatu komunitas yang sekiranya menambah wawasan. Nah, kita merasa FOMO nih, akhirnya kita mengikuti komunitas tersebut. Secara tidak langsung, kita akan menjalin interaksi dan jaringan sosial dengan orang-orang di komunitas tersebut. Yang ketiga itu mencoba hal-hal baru. Seperti kelebihan yang nomor pertama, karena kita memiliki motivasi untuk berpartisipasi, akhirnya kita mengikuti event hal-hal yang belum pernah kita lakukan, sehingga kita menambah pengalaman terkait hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Dan yang keempat, kita itu terdorong untuk mengejar mimpi kita. Karena kita merasa FOMO, orang-orang telah meraih mimpi mereka masing-masing, akhirnya kita terdorong untuk melakukan hal yang dapat mengejar mimpi kita tersebut. Nah, sedangkan beberapa kekurangan dari FOMO yang dapat merugikan kita, yang pertama, kita merasa stres dan cemas karena harus selalu
terlibat dengan aktivitas yang orang lain lakukan. Jadi kita itu merasa tertekan dan berdampak pada psikologis kita. Yang kedua, itu karena kurangnya fokus, terlibat banyak aktivitas yang berbeda. Seperti sebelumnya, apabila kita tidak mengelola FOMO dengan baik, kita tidak fokus pada target kita, sehingga fokus kita terpecah ke beberapa aktivitas yang juga orang-orang itu lakukan. Dan yang ketiga, kita merasa insecure. Karena kita FOMO terhadap pencapaian orang lain, kita tidak puas dengan pencapaian diri kita sendiri, sehingga kita merasa rendah diri dan merasa bahwa pencapaian kita itu kurang daripada orang lain. Dan yang terakhir, kurangnya fokus terhadap apa yang saat itu terjadi. Kita tidak fokus pada planning dan rencana yang telah kita lakukan sebelumnya, kita malah sibuk dengan urusan-urusan orang lain. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh FOMO yang baik dan menguntungkan bagi diri kita. Yang pertama, itu saat memiliki waktu yang senggang, kita dapat menjalin komunitas, mengikuti komunitas-komunitas yang dilakukan oleh orang lain, sehingga kita dapat menjalin relasi yang baik dengan orang-orang di komunitas tersebut. Yang kedua, termotivasi untuk mencoba hal-hal baru bersama teman-teman yang dapat menambah wawasan. Tentunya hal-hal ini harus hal-hal yang bermanfaat bagi kita ya. Dan yang ketiga, apabila kita merasa malas mengerjakan sesuatu seperti tugas mata kuliah, pekerjaan, nah kita itu dapat membantu mengelola motivasi kita agar mengejar tugas yang sebelumnya belum kita kerjakan, sehingga pekerjaan tersebut dapat lebih selesai lebih cepat. Nah, sedangkan beberapa contoh dari FOMO yang berdampak buruk bagi kita, yang pertama itu kita terlalu mengikuti tren terbaru sehingga berperilaku konsumtif terhadap barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Contohnya, kita telah membeli sepatu baru minggu lalu, tapi ternyata brand sepatu kita itu berkolaborasi dengan film kartun yang kita sukai. Nah, karena kita itu merasa FOMO terhadap tren tersebut dengan embel-embel limited edition, akhirnya kita membeli produk tersebut, sehingga kita bersikap konsumtif sedangkan kita tidak terlalu membutuhkan sepatu tersebut. Yang kedua, fokus kita itu terpecah karena kita melupakan hal yang lebih penting dan sibuk mengejar hal-hal yang orang lain lakukan. Yang ketiga, terlalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan berusaha untuk meniru orang tersebut. Karena kita itu FOMO, kita akhirnya sibuk untuk mengejar yang orang lain kejar juga, tanpa fokus dengan apa sih tujuan kita, apa mimpi kita, dan apa cita-cita kita. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya cara mengelola FOMO agar hal tersebut itu dapat menguntungkan bagi kita? Yang pertama, kurangi waktu bermain media sosial. Dengan mengurangi waktu bermain media sosial tersebut, kita juga dapat mengurangi ketertarikan dengan urusan orang lain. Kemudian, jangan merasa iri dengan pencapaian orang lain. Apabila kita melihat konten-konten atau postingan orang lain, sebaiknya kita jadikan hal tersebut sebagai motivasi, tapi jangan terlalu terpaku menjadikannya sebagai target yang harus kita capai juga. Karena setiap orang memiliki target dan tujuan masing-masing. Yang kedua, fokus pada apa yang kita kerjakan saat ini. Berikut ada 2 contoh. Untuk yang pertama, apabila kita ada tugas mata kuliah, kita fokus dulu mengerjakan tugas tersebut hingga selesai. Jangan seperti gambar yang kedua. Di sini karena kita terlalu FOMO dengan orang-orang yang sedang menonton film, dengan teman-teman kita yang sedang pergi ke mall, akhirnya kita ikut, tetapi posisinya kita belum menyelesaikan tugas yang sebelumnya kita kerjakan. Akhirnya kita sibuk bermain HP, kita sibuk mengecek tugas-tugas tersebut, dan kita tidak dapat menikmati momen kita bersama teman-teman. Dan yang ketiga, selalu bersyukur dan puas atas pencapaian diri. Jadi, kita jangan terlalu membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain. Apakah pencapaian diri kita itu sudah cukup memuaskan orang lain? Jangan, tetapi kita fokus dengan apakah pencapaian diri tersebut sudah sesuai dengan target dan tujuan kita. Dan yang keempat, kita mencoba untuk berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Jangan hanya berinteraksi
melalui media sosial atau melihat postingan-postingan orang lain. Karena sejatinya belum tentu postingan-postingan orang lain tersebut itu adalah kebiasaan mereka, karena bisa saja mereka juga mengalami masalah yang mungkin lebih buruk dari masalah yang kita hadapi. Jadi kita berusaha untuk berinteraksi secara langsung, mengobrol dengan mereka, sharing pengalaman. Jangan menjadi orang yang penyendiri atau menutup diri, karena orang yang penyendiri itu cenderung merasa cemas dan khawatir mereka tertinggal dari orang lain. Dan yang terakhir, kita perlu mengontrol diri dan menyusun target. Jadi kita harus menentukan planning apa saja target yang perlu kita capai, tujuan kita apa, cita-cita kita apa, tugas-tugas yang perlu dikerjakan apa. Jangan mudah terdistraksi dengan aktivitas yang sedang dilakukan oleh orang lain. Karena kalau misal kita terdistraksi dengan urusan orang lain, maka pekerjaan kita bisa saja tidak selesai. Kita hanya ikut-ikutan pekerjaan orang lain yang sebenarnya belum tentu penting. Dan yang paling penting di sini adalah susun rencana target yang ingin dicapai dan fokus pada target tersebut. Kalau kita fokus pada target yang kita rancang sebelumnya, maka bisa saja kita merasa puas dan tidak lagi merasa FOMO dengan pencapaian orang lain. Oke, jadi sekian pembahasan topik mengenai fear of missing out atau FOMO yang booming akhir-akhir ini. Sekian dan terima kasih.